sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi, dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema itu pembelajaran berbasis PAEKEM. Sebelum saya akan mempresentasikan makalah saya, ada baiknya saya memperkenalkan nama saya Zainuddin, semester 4, program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaur Rasyidin. Adapun materi pembelajaran ini atau materi kuliah ini yaitu strategi pembelajaran PAI. Namun dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Siddiq, SPD, MPD. Baik, masuk kepada pembahasan. Jadi, apa yang dimaksud dengan pembelajaran model PAEKEM tersebut? Jadi, PAEKEM ini itu singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu aktif, apa itu inovatif, apa itu kreatif, apa itu efektif, dan apa itu menyenangkan. Jadi PAEKEM ini itu singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif. Kita bahas satu persatu. Apa itu aktif, apa itu inovatif, apa itu kreatif, apa itu efektif, dan apa itu menyenangkan. Jadi, maksud dari aktif di sini yaitu dalam pembelajarannya memungkinkan peserta didik itu berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya, yaitu memanipulasi objek-objek yang ada di dalamnya serta mengamati pengaruh dari manipulasi yang sudah dilakukan. Nah, dari situ juga guru harus terlibat secara aktif dalam merancang, melaksanakan maupun mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, kemudian guru juga diharapkan dapat menciptakan suasana yang mendukung atau kondusif sehingga peserta didik aktif dalam bertanya. Apa itu yang dinamakan inovatif dalam pembelajaran PAEKEM ini? Yaitu merupakan proses pembelajaran yang mendorong guru dan peserta didik menciptakan, mengkreasi, menginovasi pembelajaran yang diselenggara. Artinya, guru dan peserta bersama-sama mengemas pembelajaran baru dan bermakna dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kecerdasan majemuk peserta didik. Jadi, guru mengarahkan agar peserta didik dan mengemas pembelajaran agar mampu mengembangkan pemikiran tingkat tinggi. Ini salah satu kutipan dari Saifuddin dan Berdiati, halaman 33. Masuk kepada
kreatif di sini masih dalam pembahasan mengenai singkatan dari kata paikem ini. Jadi kreatif di sini yaitu merupakan ciri ketiga dari kata paikem. Artinya pembelajaran yang membangun kreativitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar, serta sesama peserta didik lainnya. Terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajarannya, guru pun dituntut untuk kreatif dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian guru juga diharapkan mampu menciptakan kegiatan belajar mengajar atau KBM yang beragam kegiatannya, kemudian yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan peserta didik. Artinya yang kreatif di sini bukan hanya kepada murid saja. Guru pun harus kreatif untuk menjalankan atau menerapkan sistem pembelajaran paikem ini. Itulah maksud dari singkatan kata paikem, yaitu kreatif di sini. Selanjutnya efektif. Efektif di sini tidak hanya dalam pembelajaran paikem saja gitu. Jadi setiap pembelajaran memang harus ada yang namanya efektif. Nah, efektif di sini yaitu ciri keempat dari pembelajaran paikem. Maksudnya pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran yang ada pada akhir dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jika sudah efektif dalam pembelajaran, maka bagus pula pembelajaran tersebut gitu. Selanjutnya menyenangkan. Ini ciri kelima dari model paikem tersebut gitu. Maksud dari ciri kelima di sini yaitu pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, artinya siswa itu suasananya dibuat bagaimana siswa tersebut, bagaimana ia bermain di rumah, biasanya dia bergurau, senang, menyenangkan apa. Nah, maka maksud dari menyenangkan di sini itu tadi. Halnya sama saja posisi siswa tersebut sama berada di rumah gitu. Apapun ia buat ya pokoknya apa yang murid tersebut merasa senang, itulah pembelajaran dari paikem ini. Memang sudah lama, bukan sangat jarang sekali yang menerapkan. Karena penerapan paikem ini sudah jarang dilaksanakan gitu. Bukan hanya jarang gitu. Kalau untuk sekarang kita laksanakan dengan kurikulum yang ada dari kurikulum 2013, 2022 gitu, atau kurikulum Merdeka. Nah, ini sudah tidak, ya menurut saya itu sudah tidak efektif lagi untuk dilaksanakan gitu. Jadi menyenangkan di sini berarti tidak terbelenggu gitu, sehingga peserta didik memusatkan perhatiannya secara penuh pada pembelajaran. Nah, jadi dengan demikian waktu untuk mencurahkan perhatian atau team of text peserta didik menjadi tinggi. Dengan demikian diharapkanlah peserta didik. Itulah maksud dari menyenangkan dalam pembelajaran paikem ini. Jika kita untuk
laksanakan lagi, mungkin tidak hanya mungkin, pembelajaran ini memakan waktu sangat banyak gitu. Apalagi kita melihat pada kurikulum 2022 ini, ya yang membedakan dari kurikulum 2023 ini itu tadi, hanya asesmen atau penilaian dalam proses pembelajaran inilah yang membedakan dari kurikulum 2013 itu. Nah, jadi untuk melaksanakan PAIKEM ini atau pembelajaran PAIKEM ini sangat tidak efektif lagi gitu, karena membutuhkan waktu yang banyak. Selanjutnya dasar PAIKEM. Jika kita lihat dasar PAIKEM ini secara religius itu hanya ada 2. Yang pertama itu Al-Quran, dan yang kedua hadis. Namun kita ambil secara umum, landasan dari pembelajaran PAIKEM ini itu tadi, yang pertama landasan Al-Quran, landasan hadis atau landasan as-sunnah, kemudian landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Masuk kepada pembahasan prinsip Masuk kepada prinsip PAIKEM. Sofyan Amir dan Liv Khairul Ahmad mengemukakan ada beberapa prinsip dari model PAIKEM. Jadi yang pertama itu memahami sifat yang memiliki siswa, yaitu sifat rasa ingin tahu dan berimajinasi. Kemudian prinsipnya mengenal anak secara perorangan. Selanjutnya, para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berada. Kemudian memanfaatkan perilaku anak dalam mengorganisasikan atau pengorganisasian belajar. Nah, ada lagi sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, kreatif, dan kemampuan lainnya. Selanjutnya, pada dasarnya hidup adalah untuk memecahkan masalah. Hal ini memerlukan kemampuan berpikir dan kreatif. Kemudian mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan yang menarik, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, kemudian lingkungan fisik, sosial, budaya merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Nah, selanjutnya memberikan umpan balik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Nah, yang terakhir itu membedakan antara arti fisik dan arti mental. Artinya dalam prinsip di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam melaksanakan model pembelajaran PAIKEM ini, guru harus memperhatikan siswa secara menyeluruh dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Selanjutnya, menurut Yudi dan Farida Hamid, beberapa kelebihan dan kelemahan pembelajaran PAIKEM ini yaitu aktif, inovatif, kreatif, dan efektif.
kemudian menyenangkan. Jadi kelebihannya, yang pertama itu proses belajar mengajar menjadi proses yang menyenangkan atau learning is fun dan bermakna, meaningful. Yang kedua itu sesuai dengan berbagai gaya belajar, visual, auditorial, dan kinestetik. Selanjutnya, kelebihannya itu menjadi siswa memiliki keterampilan sosial dan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya, kelemahan dari pembelajaran PAIKEM ini, yang pertama itu membutuhkan waktu yang banyak, dan yang kedua, guru pun dituntut untuk memiliki keterampilan dan kreativitas. Nah, kemudian sering menjadi proses pembelajaran hanya berfokus pada permainan saja. Kemudian membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya membutuhkan persiapan yang matang. Ternyata pada model PAIKEM ini terdapat kelebihan di mana proses belajar mengajar menjadi learning is fun atau meaningful. Jadi guru harus memperhatikan gaya belajar siswa dalam indera penglihatan, indera pendengaran, dan juga mampu mengakses gejala jenis gerak dan emosi diciptakan maupun diingat gerakan atau di sini saya akan menjelaskan dari sistematika penulisan makalah saya. Pada bab pertama itu pendahuluan yang meliputi latar belakang, alasan memilih judul, penjelasan istilah, dan permasalahan. Di mana dalam permasalahan terdiri dari identitas masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab kedua itu terdiri dari landasan teoritis yang meliputi itu dari mulai pengertian, dasar-dasar PAIKEM, karakteristik PAIKEM, prinsip PAIKEM, dan kelemahan model PAIKEM, serta penerapan pada mata pelajaran sejarah tersebut. Nah, jadi judul makalah saya itu penerapan model pembelajaran PAIKEM dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 semester genap di MTSN Manda. Nah, itulah judul dari makalah saya. Artinya saya di sini hanya menjelaskan pembahasan dari model pembelajaran PAIKEM tersebut. Yang ketiga itu bab ketiga. Pada bab ketiga di sini adalah penyajian data dan bahan makalah yang meliputi penyajian data dan pembahasan makalah. Yang keempat itu atau bab 4 itu meliputi pada kesimpulan atau saran. Itulah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.